Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Materi yang pertama yaitu persoalan keseimbangan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi dan tata kelola yang buruk dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi. Tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Sekarang titik tengah telah muncul yang mengakui kekuatan dan kelemahan di peran publik dan swasta, sehingga memberikan analisis dengan dasar yang lebih empiris mengenai kesalahan yang terjadi dalam tata kelola pembangunan dan kondisi di mana kecacatan ini dapat diatasi, sembari mengapresiasi peran masyarakat. Pembagian yang lebih cermat antara sektor-sektor ini juga makin diapresiasi. Bukan saja sektor publik dan swasta seringkali bekerja sama secara konstruktif. Tetapi batas antara sektor-sektor ini tidak selalu kentara. Memang seperti yang dikemukakan oleh Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, kita harus mengapresiasi bahwa sebagian fenomena tidak sesuai dengan dikotomi pasar dan negara. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan, yaitu mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tetap tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah. Dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasi yang penting untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan pemerintah nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi, kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Selanjutnya, hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, seperti pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain sebagainya.
demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah rencana ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif untuk sebuah rencana komprehensif menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek dan sektor penting dari perekonomian nasional. Rencana parsial hanya meliputi bagian tertentu dari ekonomi nasional, sektor industri, pertanian, sektor publik tertentu dari sektor publik, sektor luar negeri, dan sebagainya. Proses perencanaan sendiri dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memiliki sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Para pendukung perencana ekonomi bagi negara-negara berkembang berdalih bahwa perekonomian pasar yang tidak terkendali dapat dan memang sering menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami dualisme ekonomi, pasar yang tidak stabil, investasi yang rendah di sektor-sektor utama, serta lapangan kerja yang rendah. Secara khusus, mereka mengklaim bahwa ekonomi pasar tidak diarahkan untuk tugas operasional utama dari negara-negara miskin, memobilisasi sumber daya yang terbatas sedemikian rupa sehingga akan menghadirkan perubahan struktural yang diperlukan untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang bagi perekonomian secara keseluruhan. Perencanaan dengan demikian mulai diterima sebagai sarana yang penting dan inti dalam memandu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara berkembang. Selanjutnya, perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor tersebut bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya. Tidak satu pihak pun yang bisa dikatakan terisolasi dari pihak lain. Namun, perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan suatu bentuk lagi yang mula mengemuka. Yang pertama yaitu sektor subsisten tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Yang kedua, usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga yaitu perusahaan komersial yang berukuran menengah dan bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wiraswastanya lokal. Yang keempat yaitu perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial atau modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Yang kelima yaitu perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di Bursa Efek Nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia,
India, dan Cina, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Dalam konteks situasi kelembagaan seperti itu, kita dapat mengidentifikasi dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama, penggunaan tabungan domestik dan keuangan oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan memobilisasi dan menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang. Misalnya, pembangunan rel kereta api, sekolah, proyek PLTA, dan pembangunan infrastruktur ekonomi lainnya, serta penciptaan industri substitusi impor dan sektor ekspor masa depan. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal peranata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen yang paling sering dikemukakan. Yang pertama yaitu kegagalan pasar. Pasar negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor ekonomi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan intensif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi sumber daya pada saat ini dan masa depan, atau pasti tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu argumen mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung, dan tujuan jangka panjang. Pekerja terampil harus dipekerjakan di tempat di mana kontribusi mereka akan maksimal. Perencanaan ekonomi diasumsikan dapat membantu dengan memberikan pengakuan dan keberadaan hambatan tertentu serta dengan memilih dan mengkoordinasi proyek-proyek investasi yang ada untuk menyalurkan faktor-faktor produksi langka ke tempat yang paling produktif. Sebaliknya, pasar yang kompetitif cenderung menghasilkan investasi yang lebih sedikit dan mengarahkan investasi ke bidang-bidang dengan prioritas sosial rendah, misalnya barang konsumsi bagi kalangan kaya.
Yang ketiga, argumen tentang dampak sikap dan psikologi. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap dan atau psikologi penting pada penduduk yang beragam, seringkali teragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat untuk rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau peningkatan rasa nasionalisme. Dengan memobilisasi dukungan masyarakat luas dan melampaui batasan kelas, kasta, ras, agama, atau suku dengan maksud mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara. Diyakini bahwa suatu pemerintah sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan pengkotaan yang bersifat menghambat dan memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Argumen yang terakhir yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Materi yang selanjutnya itu proses perencanaan. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat, meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Dan yang kedua model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung. Dampak dari produksi, yang memastikan dampak dari produksi, sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri dan konsisten secara internal. Model pertumbuhan agregat. Model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang adalah pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dalam periode 3 hingga 5 tahun. Hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dari Harand-Domar atau AK yang kita bahas pada sebelumnya. Selanjutnya yaitu model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan penggunaan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari tiap industri. Setiap industri dianggap baik sebagai produsen, output maupun sebagai pengguna input dan industri lain. Model antar industri berkisar dari model input-output sederhana, biasanya terdiri dari 10-30 sektor di negara berkembang dan 30-400 sektor untuk perekonomian negara-negara yang sudah maju.
sampai dengan model program linear dan model analisis kegiatan yang lebih rumit, di mana uji kelayakan atau apa yang dapat diperoleh dengan adanya kendala sumber daya tertentu, serta optimalitas atau apa yang terbaik di antara berbagai alternatif juga dimasukkan ke dalam model tersebut. Namun, karakteristik pembeda dari pendekatan antar industri atau input-output ini adalah upayanya untuk merumuskan rencana pembangunan komprehensif yang konsisten bagi keseluruhan ekonomi. Selanjutnya yaitu penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Konsep dasar dan metodologi penilaian proyek tertumpu pada teori dan praktek analisis biaya manfaat sosial yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Gagasan dasar analisis biaya manfaat itu sederhana untuk menentukan nilai proyek yang melibatkan pengeluaran publik. Sangat penting untuk menimbang keuntungan atau manfaat atau kerugian yang bisa disebut dengan biaya bagi masyarakatnya secara keseluruhan. Kebutuhan akan analisis biaya manfaat sosial ini muncul karena standar profitabilitas komersial. Kebutuhan akan analisis biaya manfaat sosial ini muncul karena standar profitabilitas komersial yang biasa menjadi panduan keputusan investasi investor swasta mungkin tidak bisa menjadi standar yang sesuai bagi keputusan investasi publik atau pemerintah. Kita dapat mendefinisikan keuntungan sosial dalam setiap periode sebagai suatu perbedaan antara manfaat sosial dengan biaya sosial yang diukur baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang dimaksimalkan, biasanya berupa manfaat sosial neto, dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda. Misalnya, konsumsi per kapita, distribusi pendapatan. Diperhitungkan dan di trade-off apa yang muncul di antara keduanya. Yang kedua, untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga pembukaan atau accounting price atau harga bayangan atas input dan output untuk membedakannya dari harga pasar aktual. Secara umum, sebagian besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan-aturan bagi keputusan investasi publik atau pemerintah. Yang terakhir yaitu kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau meringankan terhadap proyek-proyek alternatif. Masing-masing tahap penilaian proyek ini yaitu pertama, penetapan tujuan. Dengan adanya banyak kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal yang seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup, perencana ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampak terhadap tingkat konsumsi masa depan. Selanjutnya, penghitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat sosial ini adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Tetapi banyak alasan untuk meyakini bahwa di negara berkembang harga pasar input
dan output tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Kelima alasan berikut sering dikemukakan. Yang pertama yaitu inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Banyak negara berkembang yang masih terpapar oleh inflasi dan kendali harga yang bervariasi. Harga-harga yang dikendalikan biasanya mencerminkan harga oportunitas yang sebenarnya bagi masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa ini. Selain itu, di banyak negara, pemerintah aktif mengelola nilai tukar atau kurs valuta asing. Yang kedua yaitu tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Hampir semua negara berkembang mengalami distorsi harga. Faktor produksi yang menyebabkan tingkat upah yang berlaku di sektor modern melampaui biaya oportunitas sosial atau harga bayangan tenaga kerja, dan tingkat bunga mencerminkan biaya oportunitas sosial modal yang terlalu rendah. Keadaan ini akan mengakibatkan meluasnya pengangguran dan kondisi tengah menganggur, serta intensitas modal yang berlebihan dan teknologi produksi industri. Yang ketiga yaitu tarif, kuota, subsidi, dan substitusi impor. Keberadaan tarif yang tinggi dikombinasikan dengan kuota impor dan penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi, mendiskriminasikan sektor pertanian ekspor dan memihak sektor industri manufaktur substitusi impor. Hal ini juga akan mendorong pencarian atau pemburuan rente di pihak para eksportir dan importir yang secara sosial mubazir. Mereka akan saling sikut atau seringkali melalui suap dan ancaman, juga upaya lobby, untuk meraup keuntungan ekstra yang dapat diperoleh pedagang melalui lisensi impor, subsidi ekspor, proteksi tarif, dan preferensi industri. Yang keempat yaitu keterbatasan tabungan. Dengan adanya tekanan substansi untuk meningkatkan dengan segera kemampuan konsumsi orang yang miskin yang berjumlah besar, tingkat dan laju tabungan domestik di kebanyakan negara berkembang seringkali dianggap kurang optimal. Menurut argumen ini, pemerintah harus menggunakan tingkat diskonto yang lebih rendah dari suku atau tingkat bunga pasar untuk mempromosikan proyek yang periode pelunasan lebih lama dan menghasilkan aliran surplus yang lebih tinggi yang dapat diinvestasikan kembali di masa depan. Yang kelima yaitu tingkat diskonto sosial. Dalam pembahasan kita mengenai harga bayangan tabungan, disebutkan bahwa pemerintah perlu memilih tingkat diskonto yang sesuai dalam memperhitungkan nilai dari manfaat dan biaya proyek yang berlangsung secara dari waktu ke waktu. Tingkat diskonto sosial pada hakikatnya adalah harga dari waktu, tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang bersih dari suatu aliran biaya dan manfaat proyek dalam satu waktu, di mana NPF simpulan dari model perencanaan non-konsistensi perencanaan, yaitu proses perumusan rencana pembangunan yang komprehensif dan terinci tentu lebih rumit daripada yang telah diuraikan dengan pendekatan 3 tahap yang tadi. Hal ini memerlukan suatu mekanisme dialog dan umpan balik yang konstan antara para pemimpin nasional yang menetapkan prioritas dengan para perencana, ahli statistik, peneliti, dan para pejabat departemen atau kementerian. Persaingan internal dan tujuan yang bertentangan harus selalu dipertimbangkan. Namun pengajian kita seharusnya paling tidak menyediakan suatu gambaran mengenai mekanisme perencanaan, menunjukkan bagaimana model pertumbuhan agregat, input-output, dan perencanaan proyek digunakan dalam upaya merumuskan rencana pembangunan yang komprehensif dan konsisten. Materi selanjutnya yaitu kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Hasil dari rencana pembangunan umumnya mengecewakan.
Penolakan yang semakin meluas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk memiliki sejumlah hasil yang bersifat pragmatis. Yang paling penting adalah penerapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar di mayoritas negara berkembang. Selanjutnya yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasi. Rencana pembangunan seringkali terjadi ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Dalam hal ini, rencana-rencana ini memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan. Sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Terakhir, kesenjangan antara perumusan rencana dengan pelaksanaannya seringkali sangat besar. Misalnya, banyak rencana dengan alasan akan didiskusikan nanti tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya itu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia. Seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak andal ini diperparah oleh kelangkaan ekonomi, ahli statistik, dan personel perencana lainnya yang berkualitas, usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci memungkinkan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Selanjutnya yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Kenaikan harga minyak pada era 1970-an telah mengganggu sebagian besar rencana pembangunan. Tetapi krisis energi hanyalah kasus ekstrim dari kecenderungan, namun faktor-faktor ekonomi di mana pemerintah negara-negara berkembang tidak memiliki kendali untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pembangunan mereka. Selanjutnya itu kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam perencanaan perekonomian di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan bahan-bahan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu dengan berbagai tujuan dan strategi, dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu kurangnya etikat sosial, etikat politik. Selanjutnya yaitu kurangnya etikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Etika politik membutuhkan lebih dari sekadar tujuan dan janji mulut. Etikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung, serta untuk membujuk mereka
guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Tanpa didukung mereka, baik sukarela atau terpaksa, itikat untuk membangun dari kalangan politik akan menemui penolakan, ketegangan, dan konflik internal yang hebat. Materi selanjutnya yaitu pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Di antara berbagai organisasi internasional yang mendorong pentingnya pasar bebas adalah IMF dan Bank Dunia. Selain juga donatur bilateral seperti USAID, IMF mengharuskan adanya program dan kebijakan liberalisasi pasar yang substansial untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan mendorong stabilisasi makroekonomi. Sebagai syarat atas akses kucuran kredit yang lebih besar, Bank Dunia secara cermat meninjau proyek pinjamannya untuk memastikan bahwa proyek yang diajukan hanya dapat dijalankan oleh sektor swasta. Materi selanjutnya yaitu perekonomian pasar, prasyarat sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya menghantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengungkapkan bahwa menentang pasar sama anehnya dengan menentang percakapan. Seperti yang dikemukakannya, sebagian percakapan memang membahayakan, bahkan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum. Nathan Kayfield dan Robert Dorfman mengidentifikasi 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama, kepercayaan atau pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Yang kedua, hukum dan ketertiban, seperti pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, yaitu badan peradilan yang independen. Yang keenam, altruisme masyarakat. Yang keenam, altruisme masyarakat, jaringan pengamanan sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Mobilitas sosial, legitimasi ambisi dan toleransi dan semangat bersaing. 8. Nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9. Menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang 10. Rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. 11. Kejujuran dalam pemerintahan. Yang 12. Bentuk persaingan yang efisien dan yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Yang ketiga, 13. Kebebasan informasi beserta perlindungan privasi. 14. Aliran informasi tanpa batasan atau kepemihakan. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekedar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memberlakukan pasar bebas. Halangan dalam mereformasi pasar di banyak perekonomian tradisional menjadi tantangan besar,
terkait dengan absennya beberapa prasyarat kelembagaan dan praktek pasar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki keterbatasan penting. Begitu juga dengan pasar, seperti yang telah dijelaskan oleh tinjauan kegagalan pasar yang dibahas sebelumnya. Materi selanjutnya itu konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF atau Bank Dunia dan kelembagaan-lembagaan kunci pemerintahan AS. Konsensus ini mengandung 10 butir seperti yang merangkum dalam selanjutnya, yaitu menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang, meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk Growth Report Strategies for Sustained Growth on Inclusive Development, atau biasanya disebut sebagai laporan Spencer dari Commission on Growth and Development, dan juga cakupan yang lebih luas yang diajukan oleh Dani Rodrik. Materi selanjutnya yaitu ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Setidaknya ada tersirat dari pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk berkinerja secara kompeten dan jujur dalam proses ini, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatnya tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika memungkinkan atau melalui cara lain jika tidak. Pandangan yang kedua yang dikaitkan dengan kontrarevolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari pemenang Nobel Prize for Hayek dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan dan ditetapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Kruger dan lainnya. Dalam pandangan ini, partisipan pemerintah seperti politik dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Materi selanjutnya yaitu memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki keuntungan untuk melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu. Tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi. Namun, terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini mungkin sebagian besar oleh kurangnya pemahaman terkadang terhadap hakikat
pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Mungkin juga disebabkan oleh ketidakpastian mengenai siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut. Materi selanjutnya yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kuantitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Pada gilirannya, hal ini akan mempengaruhi manfaat dan biaya serta perilaku ekonomi yang akan menyebabkan pembangunan atau penurunan. Berdasarkan hal tersebut, organisasi pun bermunculan di seputar hak milik, dirancang untuk membantu orang-orang yang mengendalikan organisasi agar sejahtera dalam aturan kepemilikan ini. Organisasi muncul sebagian besar karena dibentuk dan ditetapkan oleh insentif yang timbul dari aturan tersebut. Selanjutnya yaitu demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara enzim demokrasi dan autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasi sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memilih insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye. Alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang melihat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama yang merupakan hal tidak mungkin dilakukan, organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dari sektor swasta, mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan. Para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, membangun pembangunan sosial dan ekonomi. Sedikitnya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpah tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Yang pertama, inovasi. LSM yang memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai proyek yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lain. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Yang keempat yaitu barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa bersaing tetapi dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok ini. Yang kelima yaitu perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federasi OBK lokal
dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan menyediakan barang publik lokal yang ditargetkan. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam prakteknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Yang terakhir yaitu representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. Materi selanjutnya yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi, menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga tarif ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pemerintah dan pendapatan yang tinggi yang berkelanjutan. Selanjutnya, desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara yang bagian dari pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Belum lama ini, tren ke arah desentralisasi dan pemerintah mandiri perkotaan yang lebih besar telah meningkat di negara-negara berkembang. Seiring demokrasi menyebar di Amerika Latin, Eropa Timur, dan tempat-tempat lain, dan proses politik yang terdiri memungkinkan otonomi yang lebih besar, khususnya otonomi fiskal yang lebih besar untuk tingkat pemerintah regional dan daerah. Materi selanjutnya yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling berpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.